ulun kalau dapat duit, ya bisanya memberi seikung dua ikung aja. Ya, kemudian datang keluarga ulun, minta bang aku duit, kada bisa duit, bisa jual dua tiga ikung ini aja. Jual ya rumah sebuah itu nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid din bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Bapak, Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan nikmat yang begitu besar, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melangkahkan kaki kita di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan pertemuan kita pada malam hari ini mendatangkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala dan kita dapat mengambil manfaat dari apa yang akan disampaikan nantinya. Bapak, Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembahasan kita tentang fikih keluarga. Kita masih dalam bab nafaqat, bab tentang memberikan nafkah. Wa an Tariq al-Muharibi radhiyallahu taala anhu qala qadimna al-Madinah fa idza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qa'imun 'ala al-minbar yakhtubu an-nas wa yaqul yadul mu'ti al-ulya wabda biman ta'ul ummaka wa abak wa ukhtak wa akhak summa adnaka fa adnak. Rawahu an-Nasa'i wa sahahu Ibnu Hibban wa Daruqutni. Dari Tariq al-Muharibi radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, saat kami sampai di Madinah, kami mendapati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berada di atas mimbarnya seraya berkata, yang mulia adalah tangan yang memberi, dan mulailah dari orang-orang yang berada di bawah tanggunganmu, yaitu ibumu, ayahmu, saudara perempuanmu, saudara laki-lakimu, dan seterusnya. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam An-Nasa'i dan disahihkan oleh Ibnu Hibban serta Ad-Daruqutni. Bapak, Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini kalau kita lihat dari sisi sanadnya, hadis ini adalah hadis yang hasan. Dan hadis ini bisa dijadikan hujjah sebagai pendalilan. Hadis ini menjelaskan tentang kewajiban seseorang memberikan nafkah. Di dalam hadis ini dijelaskan siapa orang yang paling berhak kita berikan nafkahnya. Di hadis ini disebutkan, hendaklah engkau memberikan nafkah kepada ibumu. Tentu memberikan nafkah, sebelum memberikan nafkah kepada ibu, maka yang paling pertama bagi seseorang, dia memberikan nafkah kepada istri dan anaknya. Ya, dia memberikan nafkah kepada istri dan anaknya. Maka kata para ulama, memberikan nafkah, sebelum kita memberikan nafkah di luar keluarga kita, yang pertama kali adalah yang kita berikan nafkah adalah memberikan nafkah kepada istri. Maka memberikan nafkah kepada istri ini hukumnya wajib. Baik istri itu fakir ataukah istri itu orang yang kaya. Apapun keadaan istri itu, wajib kita memberikan nafkah. Kalau seandainya istri kita ridha, tidak memberikan nafkah, kita tidak memberikan nafkah, maka ini tidak ada masalah. Tapi kalau seandainya dia tidak mengatakan sesuatu, tidak mengatakan kada usah jin diberi nafkah, tidak ada, maka wajib seorang suami itu memberikan nafkah, walaupun istrinya kaya, lebih sugih daripada inya. Maka wajib dia memberikan nafkah.
Kemudian yang kedua adalah anak kita. Maka anak ini juga wajib diberikan nafkah. Seorang anak ya, itu wajib diberikan nafkah. Kapan anak ini wajib diberikan nafkah? Ketika terpenuhi dua syarat. Pertama, sang anak tersebut ya, para ulama mengatakan bahwa kapan seorang anak itu diberikan nafkah? Ketika terpenuhi dua syarat. Pertama, anak tersebut dia anak yang fakir. Maka anak yang fakir, maka wajib kita memberikan nafkah kepadanya. Ya. Dia tidak memiliki mata pencarian misalnya. Atau dia tidak memiliki sesuatu yang cukup untuk dimakan. Maka wajib orang tua itu memberikan nafkah kepada anaknya. Maka jika anak ini ya, dia tidak memiliki sesuatu, fakir, maka kewajiban. Tapi jika seandainya anak ini, anaknya kaya, memiliki kemampuan untuk bekerja, memiliki kecukupan, maka tidak ada kewajiban bagi orang tua dalam memberikan nafkah. Kemudian yang kedua, syaratnya adalah memberikan nafkah kepada anak ini adalah anak ini dia seorang muslim. Jika anak itu dia beragama bukan agama Islam, tidak ada kewajiban orang tua memberikan nafkah. Karena tidak ada kewajiban memberi nafkah kepada orang yang kafir. Maka jika anak itu beragama Islam dan dia seorang yang fakir, wajib orang tua memberikan nafkah. Ada dua permasalahan yang sering kita keliru dalam membedakannya. Antara memberikan nafkah dan memberikan hadiah kepada anak. Memberikan nafkah atau memberikan hibah kepada anak ini dua hal yang berbeda. Ini jangan ditukar. Banyak orang keliru. Pertama, perbedaannya apa? Memberikan nafkah itu boleh tidak sama antara satu anak dengan anak yang lainnya. Memberikan nafkah itu boleh tidak sama antara satu anak dengan anak lainnya. Maka memberikan nafkah ini berkaitan dengan hajat, keperluan sang anak tersebut. Contoh, anak yang kecil, usianya 5 tahun, 7 tahun, tentu berbeda kebutuhannya dengan anak yang sedang kuliah. Maka nafkah anak kuliah itu lebih besar daripada nafkah anak yang kecil. Maka tidak mesti memberikan nafkah itu harus sama. Boleh berlebih. Sesuai dengan kebutuhannya. Kemudian, seperti itu pula misalnya anak wanita itu berbeda dengan anak pria. Kebutuhan anak wanita biasanya wanita suka pakai gelang emas, anting emas, anak wanita, kalung emas. Ya. Maka abinya membelikan. Sedangkan anak laki-laki tidak butuh demikian. Dia butuh sepeda. Walaupun kalau dihitung harga emas anak perempuan ini lebih mahal. Ya bisa sampai 5 juta. Anak laki-laki ditukarkan sepeda BMX harganya 500.000 misalnya. Ya. Maka itu kebutuhannya. Ya. Maka tidak ada masalah. Ya. Maka memberikan nafkah itu tidak mesti sama. Maka diberikan sesuai dengan kebutuhan anak itu masing-masing. Ini masalah nafkah. Adapun dalam masalah memberikan hadiah, memberikan hibah, memberikan sesuatu kepada anak yang di luar nafkah, di luar kebutuhannya, maka ini harus adil. Maka ini harus adil. Pernah seorang sahabat datang kepada Nabi sallam, Nu'man ibn Bashir, yaitu bapaknya Nu'man itu Bashir. Wahai Rasulullah, ya, pada saat itu Bashir memberikan kebun untuk anaknya. Kemudian Nabi pun bertanya, "Aqullu waladika nahaltahu misla nahaltan Nu'man?" Kata Nabi sallam, "Wahai Bashir, apakah semua anakmu engkau berikan kebun yang sama sebagaimana yang engkau berikan kepada Nu'man?" Maka kata Bashir, "Tidak wahai Rasulullah. Saya tidak memberikan nafkah yang sama, tidak memberikan pemberian yang sama." Kemudian Nabi SAW mengatakan, "Ittaqillah wa'dilu baina auladikum." Bertakwalah engkau wahai Bashir, kata Nabi. Berlaku adillah engkau kepada anak-anakmu. Ya.
Di dalam sebagian riwayat, apakah engkau senang ketika mereka berbakti dalam kondisi yang sama? Tentu engkau senang, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka pemberlakuan yang tidak adil di dalam masalah pemberian itu menjadikan anak itu bisa tidak berbakti kepada orang tuanya. Karena akan timbul pada diri mereka itu rasa dengki, rasa hasad, rasa benci kepada orang tuanya. Sehingga menyebabkan mereka itu tidak berbakti kepada orang tuanya. Maka kata para ulama, salah satu sebab kadang-kadang anak itu tidak bakti kepada orang tuanya akibat orang tuanya tidak adil di dalam masalah pemberian hibah, di dalam masalah pemberian hadiah. Taib. Keadilan seperti apa yang dituntut di dalam Islam dalam memberikan hibah, dalam memberikan hadiah kepada anak? Para ulama berselisih. Ada dua pendapat di dalam masalah ini. Sebagian ulama mengatakan keadilan yang diminta di sini adalah sama rata. Kalau Anda mengasih yang satu ini 1 juta, yang laki-laki ini yang perempuan juga 1 juta. Tidak ada bedanya antara laki-laki dengan wanita, semuanya sama rata. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua adalah mengatakan dibagi sesuai dengan hukum Allah di dalam warisan. Allah mengatakan di dalam warisan, lidzakari mithlu hadzil unthayain. Kata Allah Subhanahu wa taala, bagian laki-laki itu 2 kali lebih besar daripada bagian wanita. Maka kata para ulama disesuaikan dengan pembagiannya di dalam warisan. Maka pendapat yang kedua inilah pendapat yang paling mendekati kebenaran insyaallah. Ya. Dan kedua-duanya pendapat yang sangat kuat. Ya. Sebagian ulama mengatakan pendapat yang kedua ini lebih dekat karena ini ada pembagian dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun hal ini berkaitan dengan warisan. Intinya, kalau orang mengambil pendapat yang pertama silahkan. Dia bagi rata sama anaknya. Atau dia mengambil pendapat yang kedua, mengasih anak laki-laki itu lebih besar 2 kali daripada bagian anak wanita. Seperti misal, dia punya 1 anak laki-laki dan 1 anak wanita. Kemudian dia kasih anak laki-lakinya 2 juta, anak wanitanya 1 juta. Ini maksudnya. Anak laki-laki 2 kali lebih besar daripada bagian wanita. Maka di dalam masalah pemberian, maka harus adil. Terlepas Anda mau mengambil pendapat yang mengambil dibagi rata sama, atau mengambil pendapat laki-laki 2 kali lebih besar. Tapi tidak ada yang mengatakan bagian wanita itu lebih besar daripada bagian laki-laki. Maka 2 pendapat ini saja. Ima Anda mengambil pendapat ini, atau pendapat yang kedua. Maka inilah keadilan yang diminta di dalam memberikan hadiah ataupun hibah di luar nafkahnya. Adapun bagian dari nafkahnya, bajunya, ya, kebutuhan makannya, kebutuhan pokoknya, maka ini adalah nafkah. Termasuk di dalam nafkah anak itu adalah dalam menikahkannya. Maka tentu menikahkan anak wanita, abahnya kada keluar ongkos. Ya, kenapa? Karena wanita dikasih mahar, ya, dikasih mahar. Berbeda dengan menikahkan anak laki-laki, apalagi anaknya masih lulus SMA, ya, ibarat kita itu masih ingusan. Artinya anaknya masih belum bisa bercari, ya. Maka otomatis orang tua ketika menikahkan sang anak ini membutuhkan biaya yang banyak. Taib. Apakah ini bagian dari hadiah? Tidak. Ini bagian dari nafkah. Boleh orang tuanya mengasih anak laki-laki ini, menikahkan dia mengeluarkan uang sampai 30 juta, 40 juta, 50 juta misalnya. Sedangkan anak perempuannya sama sekali tidak dia keluarkan. Kenapa? Karena ini bagian dari nafkah, dan nafkah disesuaikan dengan keperluan sang anak. Maka boleh nafkah itu tidak sama. Maka jangan tertukar antara memasalah nafkah dalam masalah pemberian hadiah. Ya. Sama seperti misalnya seorang tua ingin memberikan nafkah misalnya agar anak tersebut dia punya mata pencarian. Akhirnya dikasih orang tuanya uang untuk dia bisa bercari untuk mencari nafkah. Maka boleh dia kasih anak tersebut uang, ya, untuk memenuhi nafkah anak tersebut. Taib. Kemudian yang kedua, ya, orang yang diberikan tanggung jawabnya, ya, setelah kita bersedekah, ya, atau memberikan nafkah kepada anak dan istri kita, maka kerabat atau orang yang dekat kedua yang kita berikan nafkah adalah orang tua kita. Maka
orang tua itu wajib dia memberikan nafkah. Ya, wajib seorang anak memberikan nafkah kepada orang tuanya. Taib. Bagaimana kalau orang tuanya kaya, Ustaz, tidak fakir? Orang tuanya kaya, tidak fakir. Apakah wajib sang anak memberikan nafkah? Jawabannya adalah tidak wajib. Kalau orang tuanya kaya, maka sang anak tidak berkewajiban memberikan nafkah kepada kedua orang tuanya. Maka kalau dia memberi, itu bagian dari perbuatan mandub, disunnahkan. Anda memberi orang tua Anda ketika kaya, ini hukumnya sunnah, bukan sebuah kewajiban. Beda antara sunnah dan wajib adalah kalau Anda ketinggalkan wajib itu berdosa. Maka ketika ada seorang anak tidak memberi orang tuanya nafkah, sedangkan orang tuanya adalah orang tua yang berkecukupan, maka tidak berdosa. Tetapi kalau dia memberi, maka dia dapat pahala, disunnahkan, dianjurkan. Makanya berkata, ya, ahlul ilm berkata tentang masalah memberikan nafkah ini kepada orang tua, ya, berkata Ibnu Mundzir, ya, kata beliau, ajma'a ahlul ilm ala anna nafaqatul walidain al-faqirain alladaini la kasba lahuma wala mal wajibatun fi malil walad. Kata beliau, para ahlul ilm telah berijma, sesungguhnya memberikan nafkah kepada dua orang tua yang fakir, ya, yang mereka, ya, tidak memiliki mata pencarian, tidak memiliki harta, maka itu wajib diambil dari harta seorang anak. Maka orang tua yang kaya tidak ada kewajiban. Sedangkan orang tua yang miskin wajib seorang anak memberikan nafkah kepada kedua orang tuanya. Taib. Mana yang lebih didahulukan? Antara ayah dan ibu. Mana yang lebih didahulukan? Contoh misalnya, seorang anak bisa dia cukup memberikan nafkah untuk ibunya saja, tidak bisa untuk ayahnya. Hanya bisa dia cukup untuk salah satunya, tidak bisa kedua-duanya. Bagaimana hukumnya? Mana yang lebih didahulukan? Di dalam hadis, Nabi SAW mengatakan, wabda biman ta'ul. Maka mulailah, kata Nabi SAW, apa yang menjadi tanggunganmu. Kemudian Nabi menyebutkan yang pertama adalah ummak, ibumu, wa abak, dan bapakmu. Para ahlul ilm mengatakan, jika seandainya sang anak itu memiliki kelebihan harta cukup hanya untuk salah satunya, tidak bisa keduanya, maka yang didahulukan adalah ibunya. Maka ibunya lebih didahulukan daripada bapaknya. Tapi kalau bisa kedua-duanya, maka kedua-duanya dikasihkan. Tapi kalau tidak bisa, maka salah satunya. Yang pertama adalah ibunya. Kemudian nafkah yang ketiga, ya, adalah nafkah kepada aqarib. Jadi setelah nafkah itu kepada anak dan istri, kemudian kepada dua orang tua, maka kalau Anda memiliki kelebihan lagi, ya, maka kewajiban nafkah itu diberikan kepada keluarga terdekat. Kepada keluarga terdekat. Ya, misalnya Anda memiliki saudara laki-laki, saudara perempuan, maka diberikan nafkah itu kepada keluarga terdekat. Taib. Apa syaratnya keluarga terdekat ini mendapatkan nafkah? Ya, apa syaratnya keluarga terdekat ini mendapatkan nafkah? Pertama, syaratnya adalah keluarga kita ini adalah orang yang fakir. Keluarga kita ini adalah orang yang fakir. Maka ketika mereka orang yang fakir, tidak memiliki harta, tidak memiliki sesuatu yang mencukupi kebutuhan mereka, maka wajib kita memberikan nafkah kepada mereka. Berdasarkan hadis Nabi sallam di sini, wabda biman ta'ul. Kata Nabi sallam, wajiblah engkau memberikan nafkah kepada yang menjadi tanggung jawabmu. Di sini Nabi sallam menyebutkan ukhtak wa akhak, saudarimu dan saudaramu. Taib. Bagaimana Ustadz
kalau seandainya ayah saya orang kaya, saya juga orang kaya, sedangkan di sanak saya orang miskin. Di sanak saya orang miskin. Siapa yang lebih wajib memberikan nafkah? Ayah saya kepada anaknya, karena saudari saya adalah anak ayah saya. Dia orang kaya ayah saya. Apakah ayah saya wajib memberikan nafkah kepada saudari saya, ataukah saya sebagai saudaranya wajib memberikan nafkah kepada saudari saya? Mana yang lebih wajib? Mana yang diperintahkan? Terjadi khilaf di kalangan para ulama dalam masalah ini. Ya. Maka pendapat yang paling kuat dalam masalah ini adalah yang wajib memberikan nafkah adalah saudaranya kepada saudarinya, bukan ayah kepada anak. Kenapa? Karena di dalam syariat yang diperintahkan disuruh banyak berbakti itu adalah seorang anak kepada ayah, bukan seorang ayah kepada anak. Di dalam syariat Islam diperintahkan orang yang paling berbakti itu adalah ada perintah antara anak kepada ayah, bukan ayah kepada anak. Disuruh yang paling sering berbuat ihsan, disuruh untuk berbuat ihsan sering-sering adalah seorang anak, diperintahkan oleh Allah berbuat baik kepada orang tuanya. Di antara bentuk dia berbuat ihsan kepada orang tuanya, dia memberikan nafkah kepada saudarinya. Oleh karena itu kata para ulama, itu menjadi tanggungan, adalah tanggungan saudara-saudaranya. Taib. Maka yang adalah yang kedua, yang pertama adalah seseorang keluarga tersebut, ya, mereka fakir, ya, mereka fakir, tidak memiliki harta. Syarat pertama. Maka wajib kita memberikan nafkah. Syarat yang kedua yang disebutkan oleh para ulama adalah keluarga tersebut, ya, kita memiliki kelebihan harta untuk diberikan nafkah kepada keluarga tersebut. Maka jika Anda memiliki kelebihan harta untuk diberikan kepada keluarga tersebut, maka wajib bagi Anda. Taib. Apa yang dimaksud dengan kelebihan harta di sini? Yang dimaksudkan kelebihan harta di sini adalah Anda memiliki sesuatu yang lebih dari kebutuhan Anda. Maka jika kebutuhan Anda tercukupi, kemudian Anda memiliki sesuatu yang lebih, maka wajib Anda memberikan nafkah kepada keluarga terdekat Anda. Bagaimana Ustadz? Misalnya ulun ini, ya, punya rumah 3 buah. Kemudian punya mobil Alphard misalnya. Mahal. Taib. Tetapi ulun kalau dapat duit, ya, bisanya membayar seikung 2 ikung aja. Ya, kemudian datang keluarga ulun, minta bang aku duit, kada bisa duit, bisa jual 2-3 ikung ini aja. Jual ya rumah sebuah itu nah. Ya. Kan pian bisa rumah 3 buah. Jual rumah sebuah bagi kalau kita berataan. Apakah bagi orang ini berdosa dia tidak memberikan nafkah kepada keluarganya? Jawaban para ulama tidak. Tidak boleh seseorang, ya, dia meminta nafkah kepada orang lain sedangkan dia tidak memiliki kelebihan. Maka itu punya dia pribadi, kebutuhannya pribadi, dia memiliki kebutuhan terhadap rumah tersebut, tidak boleh kita jual. Walaupun dia berlebih sifatnya. Maka tidak boleh kita jual. Ya, maka dimaksudkan kelebihan di sini adalah uang yang nganggur. Tidak berbentuk aset dan semisalnya. Dan itu kelebihan dari modalnya, bukan di modalnya. Maka jika dia punya kelebihan uang yang tidak digunakan dia, maka itulah yang wajib dia berikan nafkah kalau ada keluarganya yang tidak mampu. Ya, bukan aset-aset yang dia miliki berupa tanah dan seterusnya. Pian nih bisi tanah sing banyakan, tuan takurnya di Motapura misalnya. Tanah sing banyakan misalnya. Kenapa? Kada mau memberikan nafkah. Itu asetnya dia misalnya. Itu adalah asetnya dia. Dan dia tidak punya uang misalnya. Maka tidak boleh, ya, tidak boleh seseorang menuntut dia untuk menjual hartanya. Maka ini dimaksudkan dengan kelebihan yang ada pada diri seseorang. Maka kalau orang punya kelebihan uang tidak digunakan melebihi, ya, sudah terpenuhi kebutuhannya dan seterusnya, maka inilah yang wajib dia berikan kepada keluarganya yang tidak mampu. Jadi syarat kedua adalah keluarga tersebut tidak mampu. Kemudian
Syarat kedua adalah kita memiliki kelebihan uang. Kemudian yang ketiga yang disebutkan oleh para ulama bahwasanya keluarga yang diberikan nafkah itu adalah keluarga yang merupakan ahli waris kita. Keluarga yang merupakan ahli waris kita. Di sini Nabi SAW menyebutkan di dalam hadis ini, kata Nabi SAW, wabda biman ta'ul ummaka wa aba wa ukhtak wa akhak summa adnaka fa'adnak. Kata Nabi adalah ibumu, bapakmu, saudarimu dan saudaramu, kemudian orang yang di bawahnya dan terus di bawahnya. Maka di sini oleh Nabi SAW yang mendapatkan yang menjadi kewajiban kita memberikan nafkah adalah yang mendapatkan warisan dari kita. Taib. Siapa yang mendapatkan warisan dari kita? Itu tiga kelompok. Ya. Atau yang disebut dengan oleh para ulama, ya, seorang warisin, seorang ahli waris dari pihak laki-laki. Jadi ahli waris yang mendapatkan warisan dari kita itu dari pihak laki-laki itu ada 15 orang. Ya. Yang pertama suami. Itu tentu dia mendapatkan warisan dari istrinya. Kemudian yang kedua adalah anak. Ya. Kemudian cucunya, anak, kemudian anak-anak lagi, cucu ke bawah, ya, maka itu mendapatkan warisan. Cucu tentunya cucu dari anak laki. Kemudian yang ketiga adalah ayah. Maka ayah kita itu ahli waris kita. Terus di atas ayah, kakek, terus kakek ke atas, itu adalah ahli waris kita. Kemudian yang keempat adalah saudara kandung. Saudara kita kandung. Ini adalah ahli waris kita. Yang kelima adalah saudara seayah. Ini adalah ahli waris kita. Kemudian yang keenam adalah anak saudara kandung. Yang ketujuh adalah anak saudara seayah. Yang kedelapan adalah paman sekandung. Yang kesembilan adalah paman seayah. Yang kesepuluh adalah anak tadi anak saudara belum saya sebutkan ya. Anak saudara sekandung, ya. Kemudian setelah itu anak saudara seayah, baru nanti paman sekandung, kemudian paman seayah, kemudian anak paman seayah, anak paman sekandung, kemudian ya seorang yang membebaskan budak dan saudara seibu. Ini 15 orang yang menjadi ahli waris kita. Tentu tidak semuanya, kalau berkumpul tidak semua yang menjadi ahli waris kita. Maka orang-orang ini kalau fakir semuanya, kalau Anda memiliki kelebihan, wajib Anda berikan nafkah. Banyak banget Ustaz, iya, kalau Anda punya kelebihan demikian, maka wajib Anda berikan nafkah. Ini dari pihak laki-laki. Dari pihak wanita ada 10 orang. Ada 10 orang yang menjadi ahli waris kita. Yang pertama adalah anak perempuan. Anak perempuan kita. Yang kedua adalah anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki. Kemudian adalah istri. Istri juga adalah ahli waris kita. Kemudian yang ketiga adalah ibu. Ibu itu juga adalah ahli waris kita. Ya, yang laki-laki tadi ya tentu kakek dari pihak ayah. Ya, laki-laki tadi kakek dari pihak ayah. Adapun kakek dari pihak ibu bukan ahli waris dari pihak laki-laki. Maka yang wanita ini ya, maka ibu. Maka ibu ini adalah ahli waris kita. Kemudian nenek. Baik itu nenek dari pihak ayah, nenek dari pihak ibu itu adalah ahli waris kita. Ya. Kemudian yang keenam adalah saudari kandung. Maka itu adalah ahli waris kita. Yang ketujuh adalah saudari seayah. Maka itu juga adalah ahli waris kita. Ya. Kemudian ya, yang kedelapan ya, adalah saudari seibu. Ya. Saudari seibu ini adalah ahli waris kita. Ya. Kemudian yang kesembilan adalah seorang
budak yang dibebaskan oleh majikannya. Dia 10. Istri, kemudian anak perempuan, kemudian cucu perempuan dari anak laki-laki, kemudian nenek dari pihak ayah, nenek dari pihak ibu, kemudian ibu 6, kemudian saudari sekandung, kemudian saudari seayah, kemudian saudari seibu, dan adalah seorang yang membebaskan budak dan dia adalah seorang wanita. Maka ini 10 orang, ini adalah ahli waris. Ya. Maka ini yang berhak mendapatkan nafkah. Kalau seandainya mereka semuanya fakir. Kemudian yang ketiga yang disebutkan oleh para ulama adalah zawil arham. Zawil arham itu bukan ahli waris dari pihak laki-laki, bukan ahli waris dari pihak perempuan. Tapi dia memiliki kerabat dengan kita, tapi dia disebut dengan zawil arham. Zawil arham itu juga banyak. Ya, yang pertama itu adalah bibi kita. Bibi kita, baik itu dari ayah ataupun dari ibu. Kemudian cucu perempuan dari anak perempuan. Ya, cucu perempuan dari anak perempuan. Ya. Ya, kemudian anak perempuan dari cucu perempuan. Bingung Ustaz kayak apa? Maka anak perempuan atau anak laki-laki dari cucu perempuan. Saya punya cucu saya ini ya, saya punya cucu dari anak laki-laki. Ya, saya punya anak namanya Jabir ini punya anak namanya perempuan. Ya. Anaknya Jabir ini yang perempuan punya anak lagi. Ya. Anaknya ini laki-laki dan perempuan. Ini jadi ahli waris saya, disebut dengan zawil arham. Disebut dengan zawil arham. Ya. Kemudian kakek dari pihak ayah. Nenek dari pihak ayah. Maka ini juga zawil arham. Kemudian anak saudari kandung, ya, baik itu yang perempuan atau laki, dan anak juga dari saudari seayah, baik itu perempuan atau yang laki. Kemudian anak paman kandung, baik itu yang perempuan, dan juga anak perempuan dari paman seayah. Maka ini disebut dengan zawil arham. Maka inilah yang wajib diberikan nafkah kalau Anda menjadi orang yang kaya. Dan semuanya itu adalah orang yang miskin. Maka itu semuanya Anda berikan nafkah. Kalau Anda memiliki kelebihan harta. Tetapi jarang orang terkumpul semuanya miskin berataan keluarganya. Iya. Itu sangat jarang. Ya, sangat jarang. Ya. Tetapi kalau qadarullah ada demikian, di keluarga itu yang berhasil ini aja, yang lainnya fakir berataan. Mungkin. Kemudian dia memiliki kelebihan harta yang banyak, maka wajib dia tanggung semuanya tersebut. Kerabat dekatnya tersebut. Karena Nabi SAW mengatakan, di sini adalah summa adnaka wa adna. Maka itu yang Anda tanggung semua. Dan sekali lagi saya katakan, kelebihan harta itu adalah uang yang sudah tidak kita pakai lagi, yang sudah terpenuhi kebutuhan kita. Kemudian syarat yang keempat, ya, seorang keluarga itu mendapatkan warisan, syaratnya adalah dia beragama Islam. Kalau dia tidak beragama Islam, maka dia tidak mendapatkan warisan. Siapapun dia. Ya. Maka waris tadi, keluarga tadi, kalau ada di antara mereka yang tidak beragama Islam, maka itu tidak mendapatkan waris, tidak ada kewajiban diberikan nafkah walaupun dia fakir. Walaupun itu adalah seorang anak, tidak ada kewajiban. Ustaz, saya ingin memberikan nafkah untuk mentaklif, silahkan. Tapi apakah itu sesuatu yang wajib? Tidak wajib. Maka tidak ada kewajiban. Maka syarat yang mutlak itu adalah agama Islam. Maka ini 4 syarat. Kalau terpenuhi pada keluarga tersebut 4 syarat ini, maka keluarga tersebut berhak dia mendapatkan nafkah atau mendapatkan kewajiban nafkah dari Anda. Taib. Kemudian, ya, hadis ini kalau kita tinjau banyak sekali faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini. Pertama adalah, ya, hadis ini menjelaskan keutamaan orang yang memberi dengan orang yang menerima. Ya. Disebutkan di dalam Sahih Bukhari, kata Nabi sallam, al-yadul ulya khairun minal yadi sufla. Kata Nabi sallam, tangan di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah. Maka kita itu kalau bisa memberi, kita memberi. Bukan kita itu meminta. Ya. Maka memberi itu lebih baik daripada orang meminta. Dan meminta ini pada asalnya, ya,
seseorang disuruh untuk menghindari meminta. Ya. Kenapa? Di antara kesempurnaan tawakal seseorang kepada Allah, dia tidak banyak meminta. Orang yang banyak meminta, ya banyak meminta tolong kepada orang, ya maka itu salah satu indikasi tawakalnya tidak kuat. Tawakalnya agak lemah. Maka orang itu, ya, dia berusaha semampu mungkin dia melakukan sesuatu tanpa harus ada meminta orang, apa saja dia berusaha melakukan sesuatu itu dengan sendirinya tanpa minta bantuan orang. Dia hanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, kecuali ketika betul-betul dibutuhkan. Iya. Makanya orang zaman sekarang ini, ya, tawakalnya lemah kadang-kadang. Iya. Hendak minum aja minta ambilkan pembantu, ya. Tuangkan, ya. Pas dituangkan diminumkan, ya. Iya. Ketika, ya, hendak naik mobil, ya, dibukakan mobilnya dan seterusnya. Ini menjadikan orang itu tawakalnya lemah sama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika dia ada musibah, ada apa, dia tidak kembali kepada Allah, dia berkeluh kesah. Karena dia suka meminta. Berbeda dengan orang yang selalu dia tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata para ulama, ya, para ulama berselisih tentang masalah hukum meminta. Mereka sepakat, hukum meminta, ya, sedangkan dia punya kelebihan meminta untuk memperkaya dirinya, maka ini haram. Ya, orang meminta dalam rangka memperkaya dirinya, meminta kepada orang dalam rangka memperkaya dirinya, ini hukumnya haram. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man sa'ala an-nas takassuran yub'atsu yaumal qiyamah laisa fi wajhi mujatul lahab." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang meminta kepada manusia dengan, ya, takassuran, untuk memperbanyak hartanya, maka Allah bangkitkan nanti dia di hari kiamat kelak, yang mana wajahnya tidak ada daging sama sekali. Ya, wajahnya tidak ada daging sama sekali. Ini hukuman orang yang meminta, ya, untuk memperkaya hartanya atau memperkaya dirinya. Maka ini hukumnya haram. Adapun orang meminta dalam kondisi butuh, dalam kondisi darurat, ini tidak ada masalah. Ya, ini tidak ada masalah. Ya. Maka orang kalau meminta dia dalam kondisi darurat, dia dalam kondisi perlu, maka ini hukumnya mubah, tidak mengapa. Ya, tidak mengapa. Dan, ya, para ulama, ya, mengatakan bahwasanya, ya, seorang muslim, ya, hendaknya juga ketika memberi orang itu, carilah orang itu yang tidak pernah meminta. Ya, jangan sampai saudara kita itu meminta kepada kita hanya kita beri. Ya, ini sudah mengasih isyarat banyak benar, tapi kada paham-paham. Ya, maka jangan sampai dia terucap dari lisannya meminta, padahal kita tahu dia butuh. Maka kasih sebelum orang itu meminta. Kemudian faedah yang kedua, kita lanjutkan sedikit. Faedah yang kedua yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah, jika seandainya hak-hak tadi itu bertabrakan, maka dimulailah orang yang paling terdekat dengan kita hubungannya. Misalnya antara ayah dengan ibu, maka ibu yang lebih didahulukan. Adapun ukuran kerabat terdekat tadi kan keluarganya banyak sekali. Terus bagaimana? Jadi di dalam Islam itu dibagi tingkatan keluarga itu ada empat jihad istilahnya, 4 arah. Pertama, jihad dari bunuwah disebutnya. Anak dan ke bawahnya. Anak dan ke bawahnya. Ya, anak, cucu dan seterusnya. Ini disebut dengan bunuwah. Yang kedua adalah jihadu al-ubuwah. Jihad dari ayah terus ke atas. Ayah, ibu, kakek, nenek dan seterusnya. Ini jihad ubuwah. Kemudian yang ketiga ada jihadul ukhuwah. Yaitu sisi adalah saudari, saudara perempuan, laki-laki dan wanita, anak perempuan, anak dari saudara laki-laki, anak dari saudara sekandung. Ini jihad disebut dengan jihadul ukhuwah. Ini tingkatan yang ketiga. Tingkatan yang keempat adalah jihadul umumah, yaitu hubungan kerabat akibat paman sekandung, paman seayah, ya, anak-anaknya. Maka ini disebut dengan umumah. Taib. Maka kalau tingkatan bunuwah ini yang pertama ini bertabrakan, kita bisa memberikan nafkah hanya pada beberapa orang. Maka yang di beberapa orang itu dipilih dari jihad bunuwah. Ya, maka bunuwah ini didahulukan, anak dan seterusnya, baru dari jihadil ubuwah. Ya, dari jihadil ubuwah baru didahulukan. Setelah jihadil ubuwah baru jihad dari saudara. Ya, jihad dari saudara. Taib.
Kalau di dalam satu jihad itu bertabrakan, misalnya ada saudari kandung, ada saudara kandung, iya, kedua-duanya miskin, kita nggak bisa memberikan nafkah kedua-duanya karena cukup untuk satu orang. Yang mana didahulukan? Yang didahulukan pasti wanita. Maka yang didahulukan pasti wanita. Kita punya saudara dan saudari, maka yang didahulukan saudari. Iya. Kita punya misalnya anak perempuan dengan anak laki-laki. Kita bisa hanya cukup memberikan nafkah kepada anak perempuan salah satu orang saja, maka didahulukan anak perempuan semacam itu. Maka yang perempuan selalu didahulukan karena dia lebih lemah daripada pihak laki-laki. Ya. Kemudian faedah yang berikutnya dari hadis ini adalah hadis ini disyariatkan ketika seorang berada di atas mimbar, disyariatkan dia berdiri di atas mimbar ketika dia berkhutbah. Di sini Nabi sallam beliau berkhutbah ketika beliau berada di atas mimbarnya. Kenapa? Karena seorang khatib dia ketika berkhutbah berdiri di atas mimbarnya, pertama dia akan dilihat oleh orang. Karena itu lebih mengena pada diri. Kalau khatibnya tidak terlihat, maka perkataan yang diungkapkan mungkin tidak mengena. Maka semakin khatib itu terlihat, semakin keras suaranya, maka semakin mengena apa yang disampaikan kepada pendengarnya. Kemudian di sini juga, di dalam hadis ini juga dianjurkan kita untuk memenuhi kewajiban kita dalam memberikan nafkah, Dan ini bagian dari menyambung tali silaturahim. Dan tentu memberi nafkah itu berbeda dengan menyambung tali silaturahim. Memberi nafkah itu lain, menyambung tali silaturahim itulah lain. Menyambung tali silaturahim tidak harus dalam memberikan nafkah. Anda datang ke sana, datang ke rumahnya tidak mesti membawa sesuatu. Tetapi memberikan nafkah itu memberikan sesuatu kepada kerabat dekat. Maka para ulama membedakan antara memberikan nafkah dan menyambung tali silaturahim. Kemudian dalam hadis ini tentu jika terjadi bertabrakan antara ibu dan ayah, maka ibu lebih didahulukan. Dan Nabi juga menyebutkan di dalam banyak hadisnya, ketika sahabat bertanya, wahai Rasulullah, siapa yang paling berhak saya berbakti? Ibumu, kemudian ibumu, kemudian ibumu, sampai 3 kali. Maka ibu itu lebih didahulukan daripada seorang ayah. Taib, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada pertanyaan silahkan. Taib, tafadhal. Iya. Jazakallah khairan atas pertanyaannya. Apakah wajib seorang istri itu memberikan nafkah kepada jenis anaknya, sedangkan dia mendapatkan harta itu dari suaminya? Maka tidak wajib. Karena kita katakan adalah syaratnya adalah dia memiliki kelebihan harta. Adapun harta dia dari suaminya itu adalah harta suaminya, bukan harta seorang istri. Jika itu harta suami, berarti dia adalah seorang yang fakir. Maka tidak ada kewajiban. Lain halnya dia seorang yang kaya raya, punya bisnis, istrinya punya bisnis, kemudian dia memiliki sesuatu yang lebih, maka ketika keluarganya miskin, keluarganya fakir, wajib dia berikan nafkah. Wajib dia memberikan nafkah. Karena hadis ini tidak hanya mencangkup laki-laki saja, tetapi seseorang yang memiliki kelebihan, maka wajib dia memberikan nafkah kepada keluarganya. Wallahu taala alam. Taib, ada lagi yang lain? Nggih. Waalaikumsalam. Iya. Warisan. Yang meninggal siapa? Ibunya, ayahnya misalnya. Meninggal, kemudian ibu membagi rata. Apa hukumnya? Taib. Di sanak berataan. Orang tua berwasiat. Taib. Kalau seandainya sebelum meninggal orang tua ini tolong dibagi rata harta ini. Apakah wasiat itu dilaksanakan? Jawabannya tidak. Karena wasiat itu kalau bertentangan dengan kitabullah tidak perlu dilaksanakan. Maka wasiat membagi rata warisan antara laki-laki dengan wanita ini wasiat yang bertentangan dengan hukum
Allah. Ini poin yang pertama. Poin yang kedua, kalau seandainya ahli waris itu sepakat ini, bahwasanya dibagi rata, sepakat, bagi rata, boleh apa tidak? Boleh. Tidak ada masalah. Tetapi dengan dua syarat. Semuanya sepakat, ada kesepakatan. Yang kedua, sebelum mereka sepakat, mereka tahu bagian mereka masing-masing sebelum mereka sepakat. Jadi kalau dihitung faraid, ikam ini dapat sekian. Nah. Ya, tapi kalau bagi rata dapatnya sekian. Dia sudah tahu semacam itu, maka kalau dia setuju sepakat, maka boleh dibagi rata. Karena kadang-kadang sebagian orang bagi rata aja, Jin. Yang ini mengira kalau bagi rata lebih banyak dapatnya, padahal lebih sedikit misalnya. Akhirnya dia menyesal. Wah, kenapa bagi rata? Ya. Maka dengan syarat dia tahu. Kalau dia tahu dibagi secara faraid dapatnya sekian, tidak dengan faraid dapatnya sekian, kemudian mereka sepakat, boleh, tidak ada masalah. Ya. Ada lagi yang lain? Nggak? Hmm. Baik. Pertama, tentang masalah seorang istri yang miskin, anak perempuan miskin jadi istri orang, ya, ya sudah dinikahi, kemudian apa wajib ya ayah sang istri tersebut memberikan nafkah kepada ya istri kita. Taib. Ah, anak-anak kita ya. Taib. Ya, jadi anak kita ini kawin ya dan dia masih miskin. Dia sudah menikah. Wajib nggak kita memberikan nafkah? Wajib. Kalau suami tidak sanggup memberikan nafkah, ya dan dia masih miskin dan kita kaya memiliki kelebihan, wajib kita memberikan nafkah. Tidak boleh kita biarkan dia dalam kondisi miskin. Kemudian yang kedua adalah masalah orang yang tertutup di gua. Kemudian dia bertawassul ya dengan amal solehnya. Dia bertawassul dengan amal solehnya. Di antara amal solehnya adalah dia berbakti kepada dua orang tuanya, didahulukan ya memberikan minuman susu. Ini tidak menunjukkan bahwasanya pertama hadis ini menunjukkan bahwasanya orang tua lebih didahulukan, tidak. Tetapi di sini menjelaskan dari sisi berbaktinya dia kepada orang tuanya, bukan dari sisi orang tua lebih didahulukan dalam memberikan nafkah kepada anak dan kepada istri, tidak. Tetapi ini dari sisi pendalilan bagaimana orang ini berbaktinya kepada orang tuanya. Kemudian masalah ketiga, bagaimana maksudnya antara seorang sayyid yang membebaskan budak itu miskin. Bisa jadi orang itu punya budak, ya, atau seseorang membeli budak, ya. Ada lihat budak kemudian dia bebaskan dengan hartanya. Dan subhanallah, ya, orang ini setelah dia membebaskan budak tersebut, dia beli dengan hartanya, dia jadi miskin. Misalnya, dia jadi miskin. Kemudian budak ini menjadi apa? Kaya raya, dia bebas. Karena budaknya canggih, ya, jago ya berdagang dan seterusnya, hebat. Akhirnya dia menjadi kaya raya. Kemudian budak ini dia tidak memiliki anak, tidak memiliki keluarga, tidak memiliki istri, ya. Kemudian dia lihat majikannya yang membebaskan dia itu fakir, maka dia berhak, ya, dia wajib memberikan nafkah tersebut. Kenapa? Karena kalau budak ini meninggal, yang dapat warisannya siapa? Majikan yang membebaskan dia tadi. Iya, kalau budak ini tidak memiliki ahli waris sama sekali, ya, dia sendirian, siapa yang mendapatkan hartanya? Yang mendapatkan hartanya adalah orang yang membebaskannya. Makanya dia wajib memberikan nafkah kalau seandainya majikan tersebut fakir. Taib. Bismillah, Ustadz, saudara anak cerai, taib, pin dibetakun lah. Nggak ingat loh. Ya, hanya kita kertas deh. Taib.
Iya. Pertama, kalau dia sudah menikah tentu tanggung jawab itu berpindah kepada suaminya. Tetapi kalau misalnya suaminya miskin, kemudian saudari kita juga miskin, kemudian kita memiliki kelebihan harta dan cukup untuk memberikan nafkah kepadanya, wajib kita memberikan nafkah. Tapi kalau seandainya istri kita, saudari kita itu miskin, kemudian suaminya miskin, tapi anaknya sugih, maka nggak ada kewajiban kita. Anaknya yang berkewajiban memberikan nafkah kepada ibunya. Semacam itu. Wallahu taala alam. Taib. Bismillah, Ustadz, saudara anak cerai dengan istrinya. Kemudian menikah lagi dengan mahar Al-Quran milik istrinya yang pertama. Sudah lama kejadiannya. Entah itu mahar atau hanya seserahan. Saya lupa Ustadz. Yang pasti akun tersebut waktu menikah menjadi satu paket dengan peralatan sholat. Bagaimana seperti itu? Maka suaminya wajib mengembalikan Quran yang dijadikan mahar tersebut. Terus dia ganti dengan Quran yang semisal. Jadi mahar tadi, yang mahar Quran yang milik istrinya, ya mungkin bisa jadi suami ingin menyakiti istri yang pertama, bisa jadi. Ya dia jadikan mahar Al-Quran ya, bekasnya dulu. Maka wajib dia kembalikan. Kenapa? Karena itu haknya istri pertama. Maka dia harus kembalikan. Terus mahar yang kayak gini gimana? Diganti dengan yang sama semacam itu. Wallahu taala alam. Taib. Bismillah, Ustadz, apakah boleh ketika ta'aruf setelah tukar CV ada ketertarikan antara keduanya kemudian mengirim foto terlebih dahulu sebelum nazar secara tatap muka? Foto real tanpa embel-embel, filter atau editan. Berhubung di keseharian belum memakai cadar, kada boleh. Jawabannya kada boleh. Kenapa? Karena ketika orang itu tukar foto, belum tentu Anda jadi. Kemudian foto Anda itu bisa disimpan oleh laki-laki tersebut. Kemudian dia bisa jadi dilihat oleh orang lain. Bisa jadi laki-laki tersebut menyimpan foto Anda walaupun dia nikah pada istri kedua, punya istri, dia nikah bukan kepada Anda, dia masih teringat-ingat Anda. Ya, setiap waktu kosong dia lihat foto Anda. Ya, setiap foto. Maka itu kemungkinan. Ya, laki-laki ya, otaknya banyak. Ya, maka ini ya bisa menimbulkan fitnah luar biasa dahsyat. Ya, maka tidak boleh. Ya, para ulama tidak membolehkan orang itu tukar foto. Kemudian hendaknya dia nazar langsung. Karena kadang-kadang foto itu walaupun real, kadang-kadang itu berbeda dengan apa yang dilihat. Kadang-kadang di foto kada bagus pas dilihat orangnya Masya Allah. Kadang-kadang di foto sing bagusan pas dilihat orangnya kada seperti di foto. Maka kata para ulama nazar yang disuruh kita tuh nazar, tidak bertukar foto. Kalau sudah tahu biodatanya ya semacam ini, CV-nya sudah tahu, maka tinggal nazar. Tidak perlu dia tukar foto. Kalau cocok, teruskan. Kalau kada cocok, kada jadi. Iya. Taib. Dan juga sangat bahaya, bisa nanti kena penyakit ain. Ya, wanitanya kena penyakit ain atau ikhwannya kena penyakit ain. Kena apalagi sebagian wanita itu terkena dengan penyakit al-ishq. Ishq itu adalah penyakit orang yang rindu. Rindu ya. Jadi dia tertarik sama laki-laki tersebut. Kemudian kada berjodoh, akhirnya kada kawin dengan laki-laki tersebut, dia nikah dengan laki-laki yang lain, dia bisa teringat dengan dulu yang pernah dia lihat. Ya. Sehingga dia akan pandang terus fotonya sehingga dia kurang berbakti dengan suaminya yang menjadi suaminya. Dan ini bahaya, ya. Taib. Izin bertanya Ustadz, bolehkah kita meminta-minta dengan kata kiasan? Contoh, hari ini di masjid kami puasa sunnah. Sekian orang dan tidak ada atau belum ada donaturnya. Syukran. Ya, pertama, kalau Anda meminta untuk orang lain, untuk keperluan dakwah, maka itu boleh karena Anda tidak meminta untuk diri Anda. Anda di sini dalam rangka tolong menolong, bahkan dianjurkan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolong dalam kebaikan. Misalnya di masjid tidak ada orang yang menyumbang, ya orang berbukaan puasa dijulungi baju putih aja misalnya. Kurma kadeda, ya, wadai kadeda, bingka kadeda misalnya. Maka dia berceramah, ya tolong kalau ada yang punya kelebihan harta, ya kita membukakan orang di sini puasa. Dia meminta untuk orang lain, untuk dakwah, untuk keperluan agama. Maka ini tidak dikatakan dia minta-minta.
Tetapi ini adalah rangka tolong menolong. Dan orang semacam ini sebetulnya orang yang berjiwa besar. Kenapa? Karena dia sebetulnya pada hakikatnya dia menurunkan harga dirinya. Dia meminta kepada manusia dalam rangka maslahat yang besar. Perlu kita apresiasi orang ini semacam ini. Iya. Tetapi tentunya dia memintanya dengan benar. Ya, karena ada orang meminta tujuannya untuk memperkaya dirinya. Kadang-kadang dia meminta, betul tujuannya untuk dana sosial, tapi dia juga dapat kecipratan dari dana sosial tersebut. Ya, maka ini yang tidak boleh. Tetapi kalau semata-mata Anda untuk umat tidak sama sepeser pun kembali kepada Anda, baik itu secara langsung atau tidak langsung, maka ini tidak masalah. Yang bermasalah itu adalah ketika Anda meminta sesuatu untuk Anda misalnya. Untuk misalnya Anda meminta untuk sekolah Anda. Ya, orang punya sekolah, ini kita membantu sekolah asal umat apa macam. Jadi kita bangunkan, ya, dibantu oleh orang. Kemudian kita mendapat manfaat ya secara tidak langsung. Ya, secara tidak langsung. Oh, kita bisa memperkaya diri kita dengan bantuan tersebut. Maka ini tidak boleh. Ya, ini tidak boleh. Tapi kalau semata-mata untuk umat kembali kepada umat bukan ke Anda, maka ini dianjurkan. Kita tolong menolong dalam kebaikan. Taib. Assalamualaikum Ustaz. Jika seorang perempuan yang sudah janda, siapa yang lebih berhak untuk memberikan nafkah kepadanya? Maka pertama, jika dia punya anak, maka anak yang lebih berhak. Jika dia tidak punya anak, maka yang berhak yang mengasihi dia adalah bapaknya. Ya, bapaknya. Kalau bapaknya tidak ada, maka yang mengasihinya adalah saudaranya. Ya, maka terus semacam itu, saudaranya. Kalau nggak ada saudaranya adalah pamannya. Maka itu yang paling berhak memberikan nafkah kepada wanita ini. Taib. Ya, janda ini kasihan ya. Ya, ya, makanya di dalam Islam ya, perceraian itu sebisa mungkin untuk dihindari kalau seandainya tidak betul-betul sebab syar'i. Ya. Kenapa? Karena wanita itu kalau menjadi janda kasihan. Ya, tidak ada yang memberikan nafkah, ya, apalagi dia tidak mampu, ya, maka ya, orang itu ketika dia menikah, ya, jangan mudah dia mentalak, jangan mudah dia menceraikan. Karena banyak wanita menjadi janda terus jatuh hidupnya dalam kefakiran. Di bulan Rabiul Awal ini, apakah ada amalan atau perayaan khusus? Di bulan Rabiul Awal ini, kita disuruh banyak-banyak beribadah. Beribadah secara umum saja. Karena disunahkan kita banyak beribadah setiap bulan. Maka di bulan Rabiul Awal banyak-banyak beribadah. Ya. Banyak beribadah, banyak puasa, banyak sholat malam, banyak sholat sunnah yang lainnya. Banyak membaca Al-Quran dan seterusnya. Adapun ibadah khusus tidak ada. Ini. Ya. Taib. Apa hukumnya kalau seandainya seorang ayah tidak memberikan nafkah kepada anak-anak perempuannya? Maka hukumnya berdosa tentu saja. Kalau dia memiliki kelebihan, kemudian tidak memberikan nafkah, maka hukumnya berdosa. Kemudian, bagaimana kata-kata jika seorang ayah tersebut memiliki perangai yang jelek? Juga berdosa. Seorang ayah berkata kasar kepada anak perempuannya juga ini tidak boleh. Ya, diharamkan. Seorang itu berkata kasar. Ya, maka jangan mentang-mentang dia orang tua kemudian dia boleh berkata kasar kepada anaknya tidak boleh. Ya, seorang ayah ketika dia mengatakan anaknya misalnya dengan kata-kata kasar yang tidak layak dicapkan kepada anak tersebut, apakah dia berdosa? Berdosa. Ya, karena hukumnya sama seperti Anda mengatai orang lain, Anda katakan orang lain itu pendusta, kamu ini pendusta. Padahal dia tidak berdusta. Berdosa. Apalagi dicapkan itu kepada anak kita. Padahal dia tidak melakukannya. Apakah berdosa seorang ayah ini? Berdosa. Bahkan dosanya lebih besar. Iya. Dia tempelkan kepada orang yang terdekatnya. Kemudian jika seandainya seorang ayah tidak memberikan nafkah, kemudian yang memberikan nafkah itu adalah anak perempuannya yang lain, apakah itu menjadikan berkewajiban dia? Sebetulnya dia tidak berkewajiban. Ya,
Yang berkewajiban yang pertama adalah ayahnya. Tapi jika ayahnya tidak mau, maka yang berkewajiban yang memberikan nafkah adalah anak perempuan tersebut. Kalau seandainya dia memiliki kelebihan harta. Tapi di sini dia sebutnya tidak wajib hukumnya, ya, karena kewajiban itu adalah hak ayahnya. Tapi jika ayah tidak memberikan nafkah dan dia memiliki kelebihan, maka dia yang memberikan nafkah kepada ya saudarinya yang tidak mampu. Wallahu taala alam. Baik, saya kira cukup ya pertemuan kita kali ini. Kita tutup dengan kafatul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.